Ya, Anda kembali di Dialog Nusantara Petang masih bersama dengan Ibu Dr. Mas Dalina Pane. Kita masih membahas mengenai peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin meningkat di Indonesia. Ibu Mas Dalina, tadi dikatakan bahwa yang memprihatinkan adalah angka kematian maupun juga angka kematian yang meningkat dan juga kalau tidak salah memang angka kesembuhannya juga menurun begitu ya Bu ya. Nah ini apa yang menyebabkan peningkatan angka kematian? Apakah memang orang-orang pada akhir-akhir ini sudah menjadi lebih lengah sehingga menunggu untuk berobat setelah lebih lama atau sudah lebih parah penyakitnya ataukah memang ada hal lain lagi? Ya, kalau terkait angka kematian, kita sudah beberapa kali membahasnya. Tentu manajemen klinis teman-teman di rumah sakit juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan angka kematian. Tetapi menurut pandangan teman-teman di rumah sakit, kasus-kasus tersebut datang ke rumah sakit itu sudah dalam keadaan yang parah gitu ya. Jadi kondisi kesehatannya sudah parah dan kritis. Nah, kadang-kadang para penderita COVID-19 ini tidak bisa secara dini mendeteksi gejala-gejala yang muncul pada dirinya. Jadi perburukan itu terjadi begitu cepat. Jadi tanda-tanda awal yang sebenarnya sering diabaikan itu seperti kehilangan kemampuan penciuman maupun perasa, tetapi itu tidak terjadi terus-menerus, kadang-kadang hanya sesekali sehingga mereka tidak sensitif untuk mengenali gejala-gejala awal. Dan perkembangan ke sini beberapa gejala itu tidak lagi khas seperti COVID, tetapi begitu masuk ke rumah sakit atau begitu kondisinya memburuk dengan cepat masuk ke rumah sakit itu sudah harus membutuhkan supporting alat-alat kesehatan yang advance ya seperti ventilator, kemudian juga harus masuk ICU sehingga menurut pandangan kami ya keterlambatan dalam deteksi dini sehingga menyebabkan masuk ke rumah sakit itu sudah dalam kondisi parah dan kritis begitu. Apakah tingkat kesembuhan dan juga tingkat kematian ini berjalan linear seperti itu atau memiliki korelasi? Ya, kalau tingkat kesembuhan sebenarnya kan kita menghitung kesembuhan itu dari angka 14 hari ke belakang. Kalau sekarang kesembuhannya 3.800, 4.000 itu karena kasus 14 hari yang lalu ya angkanya begitu. Tapi kasus yang sekarang 8.000 menghitung kesembuhannya kan tentu 14 hari ke depan. Yeah. Atau minimal 10 hari kalau yang gejalanya ringan, isolasi 10 hari maka dia bisa dikeluarkan dari list atau dianggap sembuh atau selesai isolasi. Nah, jadi kalau kita ingin melihat kenapa sembuhnya sekarang angkanya seperti itu karena ini angka yang 14 hari yang lalu. Nanti kalau 14 hari atau 10 hari ke depan angkanya tentu ke arah 7.000 8.000-an. Jadi ini juga ada kemungkinan bahwa ini masih bisa berkembang lagi begitu ya Bu ya. Nah ini kemudian untuk kedepannya sebenarnya bisakah seseorang yang sudah terkena COVID-19 di strain yang tertentu bisa terkena lagi? Ya, laporan relapse atau kambuh itu sudah kami terima dari beberapa tempat, tetapi itu juga harus kita lihat apakah relapse-nya itu karena terdeteksi PCR, karena PCR itu sangat sensitif, jadi fragmen virus atau bangkai-bangkai virus yang sebenarnya sudah tidak menularkan masih tetap dikenali positif oleh PCR. Itu masih ada di dalam tubuh kita sampai dengan 3 bulan. Sehingga kalau relapse-nya itu baru 1 bulan atau 2 bulan, kemungkinan bukan kasus aktif gitu ya, bukan COVID yang aktif, tetapi bangkai-bangkai virus yang masih terdeteksi positif. Laporan-laporan seperti itu terus kami coba identifikasi dari berbagai daerah, Mbak Tasa.
Mhm. Dengan, adanya strain-strain baru yang ditemukan seperti di Malaysia, kemudian juga di Filipina, di mana ada, kalau tidak salah D164 itu ya, yang masuk ke Indonesia juga dikabarkan. Apakah ini bisa, membuat adanya, peningkatan kasus kembali, Bu? Ya, memang, diidentifikasi ada beberapa yang, strain ini kan belum stabil ya, dia masih terus berubah, walaupun di beberapa tempat juga, virulensinya mulai, menurun, artinya, eee, keparahannya tidaklah seperti waktu di awal-awal, tetapi perubahan strain ini ya harus kita antisipasi, tentu saja dengan, terus, menjaga atau mencegah agar kita tidak tertular. Di Malaysia ada strain yang, katanya mampu menyebarkan dengan begitu, banyak, tetapi, hasil identifikasi kami itu, menularkannya tidak dalam kondisi yang virulensinya, tinggi atau menyebabkan kematian yang, cepat dan banyak. Jadi, menurut kami itu masih kondisi yang, terkontrol. Oke, dengan tingkat kesembuhan yang juga akhir-akhir ini sedikit menurun, ini apakah memang, perlu diwaspadai atau perlu ada perubahan perilaku dari warga untuk lebih aware begitu, Bu? Ya, teman-teman di Satgas tentu ada di bagian perubahan perilaku. Mereka sudah bekerja keras untuk mencoba untuk, mengubah perilaku masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetapi, temuan kami di lapangan juga, merubah perilaku itu tidaklah semudah seperti yang kita bayangkan, Mbak Tasya. Jadi memang membutuhkan waktu dan membutuhkan, pendekatan persuasif dari kita semua untuk masyarakat. Jadi menurut kami kita harus menggali lebih dalam mengapa kemudian mereka tidak melakukan itu. Seperti misalnya penggunaan masker, ternyata masker itu, cukup mahal bagi, masyarakat menengah bawah untuk bisa akses pada masker dan masker itu kan harus diganti setiap 4 jam sampai 6 jam ya. Kalau dia pakai terus selama 1 hari 18 jam atau, 12 jam, itu malah menurut pandangan kita berbahaya untuk dirinya sendiri gitu. Karena, penyakit-penyakit lain juga bisa bisa ada Masuk. masuk melalui, masker yang, tidak yang digunakan dalam waktu lama begitu ya. Nah, kalau masker-masker yang baik, yang sesuai dengan standar tentu harganya tidak murah. Karena itu, kita mendorong agar pemerintah bisa, meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan masker yang baik, yang memenuhi standar tetapi harganya, murah begitu. Mhm. Iya memang, akhir-akhir ini banyak sekali juga kasus-kasus yang, mengenai juga tokoh-tokoh masyarakat, di mana mungkin ini juga bisa meningkatkan kewaspadaan kita terhadap, COVID-19 ini. Tetapi memang di beberapa daerah justru banyak sekali orang-orang yang sudah entah mungkin karena jenuh atau mungkin karena memang tidak, memiliki, sosialisasi yang baik dari pemerintah sehingga juga, kewaspadaannya juga melemah dan ada juga daerah-daerah yang sudah hampir menjadi zona hijau tetapi masih, meningkat kembali kasusnya dan sampai saat ini masih tidak dibatasi juga aktivitasnya. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh Bu Mas Dalina, tetapi usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.